Punya nggak Kalau terjemahan Bang baru Cuma edisi kedua? masih enak ngomong sama dia. Kalau saya ngomong tahu dia berarti memang dibacanya semua. Bang Cuma kan, Iya, enggak. oh Kalau itu. Anda tanya buah-buah roh, itu kan ada di Matius pasal 7, baca dari satu perikop dari 15 sampai 23. Saya tahu kok. Nah, kalau saya Apanya? bacakan satu Salah, dalil, iya salah, iya ya. salah. Kalau Nggak saya, itu, nggak itu loh. buah roh. Jadi di mana? Di Galatia aja buah roh. Di Galatia berapa? Udah lah, makanya udah. Jadi Loh, nggak saya mau tanya saya tuh Galatia berapa mengajarin nggak tahu. gitu. Loh. Dia mau koreksi Bukan. saya. Ya, berapa? Galatia berapa? Belajar dulu lah, belajar. Nah, kan? Siapa tuh yang turunin? Ada yang turunin kah? Atau turun sendiri dia? Ada yang dulu tahu. Lucu, saya yang dalil disalahkannya dikoreksi, harusnya beri bantahan dengan dalil yang baik juga dong. Galatia doang disebutnya, nggak disebutkan pasal dan nomor punggungnya gitu. Gimana nih? Alfi lebih duluan nih beli ini daripada beliau, Ustaz. Bahkan ini konteksnya bukan beli ya, cuma bayar ongkir, dikirimin LAI itu. Oh. Nah. Ya, silakan Ustaz Alfi, luruskan tentang agama yang baik tadi, Ustaz. Ya, apa yang mau diluruskan? Udah nggak perlu diluruskan. Gimana cara meluruskan yang udah lurus? Gimana menjelekkan sesuatu yang udah jelek kan susah, yang udah jelek. Betul. Ini kalimatnya kota bayyana rusdu gitu. Karena kebenaran itu udah nampak, makanya nggak ikrah fiddin, nggak ada paksaan dalam beragama. Karena orang yang cerdas sudah tahu mana terang, mana baik, mana buruk. Jadi apalagi yang mau dibahas? Makanya kalimatnya kafara itu menutupi kebenaran aku. Dia tahu, cuman dia ngeyel karena ditutupin sama dia. Betul. Ini ada Pak Pandapot. Halo, selamat pagi Pak dari Burundi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslim, alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, ada yang ingin disampaikan, ada yang ingin diutarakan, ada yang ingin diajak baku hantam barangkali, ada yang ingin dipehkan. Dilanjut aja host, kita monitor terus. Saya sulit juga ya untuk meyakinkan oten nih. Semalam padanya sudah betul itu yang diomongin Bang Jibril semalam ya. Tapi pagi saya mau monitor itu. Sebenarnya di situ udah ketahuan banyak yang tidak benarnya daripada surat-surat mereka. Tapi karena udah doktrin terlalu kuat, salah pun imannya aja gitu. Begitu, Os. Baik, Masya Allah, luar biasa. Makasih Pak ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, Alfi dikerjain kemarin Ustaz. Hah? Alfi dikerjain kemarin, ada yang nanya gitu kan. Kenapa? Alfi, Siti Hawa sama Nabi Adam itu ada tali pusar gak ya katanya? Gimana Ustaz? Gitu. Berat Alfi itu Ustaz. Di rumah, depan rumah lagi ada odong-odong lewat, takut berisik. Gimana, Alfi? Iya, ada yang nanya, Siti Hawa dan Nabi Adam itu ada pusar tali pusar enggak tuh katanya? Gimana metode mantapnya jawab Ustaz? Oh, Nabi Adam ada tali pusarnya apa enggak begitu ya? Iya, Siti Hawa. Warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya begitu. Oh, iya, now. Oh, gitu. Kalau pertanyaannya Nabi Adam tuh ada tali pusarnya atau tidak? Gampang jawabannya. Kalau pakai begituan kan, kalau pakai namanya mantik itu dibalik. Uyut dan uyutnya kamu tuh punya tali pusar nggak gitu? Gimana? Alvin nggak sampai nih, betul Ustaz. Ya kan dia kan pasti punya kakek, kakeknya kan pasti punya kakek lagi kan namanya uyut. Nah uyutnya punya tali pusar apa kagak? Mau ditanya balik gitu ya? Kan nggak semua pertanyaan tuh harus dijawab, Alfi. Terkadang ada pertanyaan Betul. yang bisa dijawab dengan pertanyaan. Itu dalam mantik tuh kayak gitu.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, kayak lah Alfi, bukan pembelajar mantik ya. Nggak tahu ilmu mantik tuh. Ya, kalau nanti posisinya Nabi Adam tuh tercipta kan dari tanah kan gitu. Tanah kering dan segala macam, dibentuklah Nabi Adam lalu ditiupkan ruh. Lah kita kalau sudah dapat informasi dari Al-Qur'an dan Sunnah, sami'na wa ata'na. Itu. Nah, pertanyaannya kalau ditanya detail, ya gampang. Kalau nanti kita balik tanya detail kan mereka juga sama seperti versinya Blender. Kalau nanya nanti detail dengan sifat ketuhanan kan nambah amburadul dia. Udah makan dia nih ya. Kasihan dong. Oh, bener-bener. Nam. Bang Pandapot, masuk suaranya bang. Iya, lagi ada ngobrol aja. Nah, dilanjut aja bang, saya monitor aja, menyimak. Ya, siap. Iya, di dulu boleh bang Pandapot. Ya, izin masuk suara di sana ya. Sempet Ya, sih ini apa cerita itu sampai di posisi nabi siapa itu 25 nabi itu kita kisahkan, kita ya secara ringkas sih, nggak detail karena panjangan. Kalau umpama kisah Nabi Adam, Nabi Idris, tentang Habil dan Qabil kita ceritakan dengan secara singkat. Sama persis kenapa Siti Hawa itu kok dinamain Hawa ya, karena dia terciptanya bukan dari posisi benda yang mati, dia dari benda yang hidup, maka disebutlah Siti Hawa, namanya Hawa. Tambahin banyakin aja kita baca itu, nanti kitab-kitab itu kan banyak tuh. Mudah-mudahan cepat bisa mempelajari bahasa Arabnya, ulumul Qur'annya, nanti belajar tentang syarat-syarat untuk mengerti daripada ilmu tafsir itu kan ada syaratnya. Mudah-mudahan cepatlah nahu, sorof gitu loh. Nanti ada mantiknya, balaghah, bayannya gitu. Insyaallah nanti ya sambil terus dipelajari, dibaca gitu loh. Ada kitab-kitab baru tuh baca, ada kitab-kitab baru baca. Yang harusnya banyak lupa tuh saya. Karena udah posisinya hubud dunia, udah posisi ini. Kalau masih belum nikah mah harusnya lebih banyak ini, lebih banyak ingatnya daripada saya. nah itu Ustaz. Tapi dibanding Ustaz Nafi mah, Alfi banyak nggak taunya. Alfi bukan pembaca kitab-kitab soalnya. Iya, background Alfi Ustaz. Ya gitulah, Ustaz sendiri paham. Alfi mah mulainya dari minus ya, bukan dari nol. Tapi lebih bagus begitu, Alfi. Ada teman saya, dia mualaf dari Tanah Abang. Dia dari Tanah Abang, dia dari China. China yang dia memang nggak punya agama. Nah, waktu saya mondok itu, dia umurnya sudah pokoknya lebih tua lah. Dia umur antara 30 tahunan. Tapi sekarang Masya Allah hafalan Qur'annya, ilmunya Masya Allah bisa ya luar biasa lah gitu loh. Namanya Yusuf. Namanya diganti namanya Yusuf. Di China dia. Pinternya Masya Allah gitu. Jadi nggak ada yang namanya terlambat dalam nuntut ilmu. Cuman tinggal syarat rukunnya aja yang terpenuhi. Kalau 6 itu terpenuhi, kecepatannya itu luar biasa. Zakaun, ahirsun, wastibarun, wabulghatun, wa isyadi ustadin, wa tuliz zamani, itu luar biasa tuh. Kalau 6 syarat itu dipegang, cepat Alfi. Gitu loh. Tapi ingat, kalau sudah kamu punya buntut, punya istri, itu terpengkalai. Makanya banyak ulama-ulama dulu, hampir rata-rata tuh para ngarang-ngarang kitab tuh yang nggak semuanya ini sih, hampir rata-rata kan nggak sempat menikah. Karena dari saking nikmatnya dia itu menggeluti ilmu. Ya, dari saking luar biasanya menggeluti ilmu. Bukan tidak mau menikah. Ya, nggak sempat dia untuk menikah karena dari saking cintanya belajar, cintanya nuntut ilmu. Apa tadi 6 itu Ustaz? Tunggu, kayaknya Alfi nggak nyimak tuh 6 poin tadi tuh. Itu kan ada di ta'lim itu. Pertama Oh. zakaun.
Zaka itu artinya punya kecerdasan, dan setiap manusia itu dimiliki kecerdasan. Walaupun kata kita ada manusia yang idiot, tapi ada kok di Darul Quran itu yang dia itu keterbelakangan kata kita. Tapi umurnya 13 tahun udah hafiz Quran. 30 juz malah. Di Darul Quran tempatnya Ustaz Yusuf Mansur. Ya. Bahkan dia itu ada kena tabrakan tuh anak, tapi dia itu anak tunggal sih. Nah, dia di Darul Quran tuh jadi hafiz Quran. Ya kalau ngomong terbata-bata ada juga gagap. Tapi pada saat melantunkan Quran, Masya Allah, ya luar biasa. Jadi setiap diri manusia itu Allah tanamkan itu namanya sel-sel yang ke Quran itu nyatu. Semua. Itu mukjizatnya Quran tuh. Semua menyatu. Makanya kalau dalam bab ini hukum, lari ke pertama zakat itu saya larikan ke hukum. Nah, kecerdasan dalam hal untuk Quran itu contoh nih. Kenapa kok nikahnya orang gagu itu sah? Nah, ini belajar hukum nih pelan-pelan nih. Agak-agak ya saya sih ngambilnya ilmunya pelan-pelan biar, makanya saya kadang suka nangis, suka sedih kalau malam habis sholat gitu kan. Terus saya kadang suka merenung, ya Allah gitu. Suka nangisnya tuh bukan karena saya posisi ini, ilmu tuh harus ada yang ya Allah sih memang yang jaga gitu. Tapi minimal harus ada ulama-ulama yang tulus menyampaikan ilmu itu, tetap harus disebarkan. Kapanpun, dimanapun, pada saat dia ingat dia harus keluar. Suara lisan ilmu tuh harus dikeluarkan. Makanya kenapa saya kalau ditanya tuh saya nggak suka. Ya, kenapa saya kalau ditanya nggak suka? Karena saya khawatir ketika orang dapat ilmu tuh dia golil adab sama ilmu, dia meremehkan. Oh jawabannya ini toh. Nah itu salah satu golil adab sama ilmu. Makanya saya lebih suka sama orang yang kalau dia itu belajar, pakai ada kitabnya dia belajar. Karena ketika dia mendapatkan banyak referensi, pertama dia menambah kosakata bahasa, kedua dia tambah ilmu pengetahuan, ya. Ketiga, dia mendapatkan kasih sayangnya Allah, nur Allah itu. Dan kelimanya itu menjadi ujian, nih hatinya bersih atau tidak. Ilmu, al-ilmu nurun wa nurullah la yahdi ilal ma'asi. Tetap ilmu itu didapat, tapi kalau hatinya orang itu sombong, maka ilmu itu digunakan untuk kesombongan. Kalau hatinya orang itu culas, licik, maka ketika dia dapat ilmu, ilmunya itu digunakan untuk kelicikan. Ya, orangnya munafik, maka ilmu itu akan digunakan untuk kemunafikan. Maka tetap orang para alim ulama itu nggak pernah milih-milih, dia tetap harus disampaikan di akhir zaman. Makanya kalau orang-orang dulu ilmu itu, murid-murid tuh, orang-orang dulu itu milih murid tuh dia milih, nggak sembarangan murid yang dipilih. Termasuk semua para ulama-ulama ahli hadis tuh, dia untuk ngangkat murid tuh dia milih dulu muridnya. Karena khawatirnya tuh ilmu itu nanti digunakan salah gitu loh, salah digunakan. Sama mau ilmu apa ya, termasuk ilmu bela diri. Coba contoh, orang dulu mengangkat murid kesayangan tuh pasti yang terpilih gitu loh, baik fisiknya, semuanya, posturnya itu dipilih. Sama ilmu kayak gitu Alfi. Kita untuk menurunkan ilmu yang memang luar biasa itu pasti seorang ulama ya, dia akan menurunkan ilmunya tuh habis sampai di titik dia harus melemparkan muridnya karena ilmunya udah habis sama muridnya. Pasti itu pasti murid-murid pilihan. Gitu. Kalau sekarang kan enggak. Ketika ada orang udah susah ngatur anaknya, udah taruh aja di pondok gitu kan. Akhirnya banyak tuh yang akhirnya di pondok malah jadi harusnya bandel di rumah jadi bandel di pondok. Gitu kan. Nah beda kalau tahun-tahun 70-an, 80-an, kalau dari kecil ditaruhnya di pondok, dari masih murni, ya tabiatnya itu bisa kebaca. Gitu. Makanya harus ada zakat. Zakat itu kecerdasan. Maka setiap kamu nanti Allah izinkan jadi seorang guru, kamu harus pertama mentalnya ikhlas sama murid. Harus ridho sama murid. Jangan ada kamu hati kegamangan, ketidaksukaan sama murid. Hilangkan itu. Ya. Jangan pilih-pilih karena dia anak orang kaya, karena dia agak bagus orangnya, rupanya bagus, ini akhlaknya, terus kita milih dia. Jangan, nggak boleh. Karena ketika ada begitu, keberkahan ilmunya tuh nggak bagus tuh ke murid itu nanti. Jadi kalau kamu nanti diizinkan sama Allah, ditakdirkan jadi seorang guru, walaupun punya murid satu, ikhlas, ridho sama kamu punya murid, supaya murid mendapatkan keberkahan.
Zakaun, kecerdasan tuh pasti ada setiap pada manusia. Tinggal dia bisa mengasahnya atau tidak. Wahirsun, yang kedua itu semangat. Jadi kalau dia semangat belajar nuntut ilmu, apapun dia jadikan tuh wasilah untuk belajar. Makanya pertama kali yang terjadi ketika anaknya Nabi Adam tahu Habil dan Qabil, saat dia mau menguburkan saudaranya kan bingung. Iya. Dia belajarnya sama siapa? Khudil hikmah walau min fahmil baha. Ambil hikmah walaupun dari binatang kan, dari mulut binatang. Nah, dari Binatang. burung gagak. Burung apa? Pelatuk atau burung apa itu? Nah, itu menggali-gali akhirnya burung gagak, ya betul. Nah, di situ langsung dikuburkan saudaranya itu. Nah, itu dari situ. Nah, orang-orang yang punya semangat, dia belajar dimanapun dia belajar. Saya niatnya belajar, ngajar pun nanti saya mohon sama teman-teman yang jadi seorang guru, ngajar tujuannya untuk belajar, kawan. Yang ngajar tujuannya untuk belajar. Maka insya Allah nggak tutup kita punya pengetahuan, dan akhirnya kan malaikat Jibril itu nggak pensiun mentang-mentang udah nggak ada nabi lagi, gitu. Nah, di situ wastibarun, yang ketiga itu harus sabar. Nuntut ilmu ya harus sabar, wajib sabar, ya. Jangan tergesa-gesa. Banyak yang santri itu pengennya, banyak di pondok pesantren itu banyak orang-orang yang gila gara-gara ilmu loh, Alfi. Pernah dengar nggak? Atau kalau saya sering tuh kalau di Baru dengar. ada orang yang gila gara-gara ilmu, nggak cuman gara-gara cinta doang, Alfi. Hari gini kan banyak orang yang gila-gila gara-gara cinta kan. Tapi sebetulnya gila gara-gara ilmu tuh banyak dulu. Dia belajar ingin melampaui itu semua, tiba-tiba wah jadi stres, ya, ngomong sendiri, hafalannya keluar sendiri, hafal Quran dia, cuman jadi stres, gitu loh. Nah, itu banyak dulu, orang dulu banyak yang gila gara-gara ilmu, ya, karena dia ingin memaksakan otaknya itu tidak mau sabar belajarnya. Jadi dakaun wahirsun wastibarun, punya kecerdasan, ada semangat. Terus ketiga sabar. Wabulghatun. Nah, nuntut ilmu tuh harus ada sangu. Kalau dulu belajar itu ya dia minimal dia harus lewatin jurang, lewatin gunung, lewatin yang jauh berkilo-kilo, ya, melewati sungai dan segala macam yang harus dia lewati untuk dapat ilmu itu. Orang-orang dulu itu jalannya jauh. Kalau sekarang, kalau dulu kan ilmu didatangi. Makanya Imam Bukhari itu, coba kisahnya Imam Bukhari, meninggalnya kan di pinggir jalan pas malam Idul Fitri, ya, karena kelelahan diusir dari Bukhara, pindah lagi diusir dari Baisara, dari Bukhara dan Naisabur, ya, dari negerinya sendiri diusir, ya. Nah, di situ sampai Imam Bukhari itu meninggal di pinggir jalan karena minta istirahat sama saudaranya. Saya mau istirahat dulu, sampai dia diambil sama Allah dalam kondisi duduk di pinggir jalan, karena dia menolak untuk mengajari anak-anak tuan raja itu untuk datang ke kerajaan untuk ngajar anak-anaknya raja. Dia nggak mau, prinsipnya dia gayung datang ke sumur atau sumur ke gayung. Itu prinsipnya Imam Bukhari, karena menjaga kemuliaan ilmu itu, ya. Maka orang-orang yang berilmu tuh harus punya, bukan masalah daya jual pakai uang ya teman-teman. Maksudnya kita biar tahu ini santri bener-bener pengen nggak sama ilmu. Kan bisa kelihatan tuh. Ada orang penuntut ilmu yang dia bener-bener mau ngabdi sama gurunya. Bahkan kalau dulu kita harus nimbain kamar mandinya guru, ditimba sama kita, ya, dipenuhin, nggak ada yang kurang. Terus perlu apa gitu loh, untuk makan makanannya di dapur gitu, kita nyari, berusaha, bahkan sampai lentera minyaknya itu kita nyari. Jadi guru tuh udah tinggal ngajar doang, lentera minyak itu semua fasilitas kita dari murid-murid tuh berjuang gitu. Sampai kita dulu kalau di Madura tuh ada bikin batu, setiap ini bawa berapa batu untuk supaya guru tuh bisa ngebangun, ya, keinginan yang kuat, betul Oman. Nah, itu yang penting. Jadi
guru ulama dulu itu nggak sembarangan nurunin ilmu, karena supaya dia dapat berkah dari ilmu tuh dilihat dari kesungguhan murid. Ya, harus ada sangu. Bukan berarti guru minta dibayar. Sama kayak di TikTok. Saya mau ngaji Ustaz di TikTok, tapi dia paketnya lemot, habis-habisan, cuman paketnya yang 10 giga doang belinya, Alfi. Ya nggak dapet lah. TikTok apalagi udah nyedotnya luar biasa. Kita yang ngajar aja TikTok kita 700.000 kita untuk paket doang itu. Belum yang kita posisi di rumah. Kalau di rumah itu mana ya internetnya? Kalau di rumah internetnya itu pakai IndiHome. Itu 600.000 itu. Ya, itu kita nggak pakai IndiHome. Kalau pakai IndiHome kita posisinya nanti lemot. Kenapa ya? Karena yang pakai banyak. Siap? Apa tuh? Ini siapa? Udah bayar belum? Belum. Oh, Ma? Ma? Telepon aja dulu. Tapi kayaknya orangnya keluar deh tadi naik mobil. Coba telepon dulu deh. Takutnya ada nitip sama istri. Masuk aja dulu, duduk sini. Ya apa? Masih banyak yang diantar. Itu Kak Jigo. Assalamualaikum Kang Dito. Assalamualaikum Kang Dito. Buat kopi itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazuna Nafi, Alfi, semuanya. Hadir. Jadi udah 17 Agustus nih, peringatan kemerdekaan kita. Allahu Akbar. Merdeka. Nah, harus itu yang kemerdekaan itu dengan banyak belajar, banyak nuntut ilmu orang-orang ini biar semangat. Jadi dakaun, wahirsun, wasibarun, wabulgotun itu harus ada sangu, harus ada modal. Ya modal beli paket lah gitu. Biasa dia. Ya kalau XL kan paket yang tertinggi apa, simpati juga apa, kita 2 kartu tuh ya 2 itu 700.000 lah kita sebulan habis. Gitu. Jadi irsyadu ustadin. Jadi harus ada mursyid, harus ada guru. Jadi harus punya guru. Jadi harus ada guru. Lah kalau nggak ada guru, jadi kalau harus ada gurunya. Kalau nggak ada gurunya, ya gimana? Kalau belajar langsung pakai buku doang, kita nggak tahu, buku nggak bisa jawab kalau ada hal-hal yang kita punya banyak pertanyaan. Gitu loh. Nah, jadi nggak sembarangan ngaji langsung pakai guru aja, pakai ini. Maka disitulah kalimatnya wa irsyadu ustadin. Nah, terakhir nuntut ilmu itu syarat rukunnya adalah wa tuliz zamani. Nuntut ilmu itu sampai meninggal, bukan sampai pinter. Maka digabungkan kalau di syairnya, nazamnya alala tanalul ilma illa bisittatin sa'umbika ammajmu'iha bibayani dzaka'un wa hirsin wa istibarin wa bulghatin wa irsyadu ustadin wa tuliz zamani gitu. Nah jadi kok bisa hafal ya gitu. Kadang ada suka anak-anak yang zaman sekarang gitu. Kadang kita suka kaget. Nah begituan kok dihafal. Emang kita kalau di pondok dulu nggak akan naik kelas kalau kita nggak hafal. Ta'limul muta'allim, Aqidatul Awam, pokoknya nazam-nazam Imriti, Alfiyah, kalau nggak hafal ya nggak naik kelasnya gitu. Maka itu dijadikan satu makanan sehari-hari. Nah makanan orang-orang pondokan dulu, pesantren itu ya makanannya ya hafalan ya. Nah hilang itu hafalan ya karena udah tua gini mikirinnya makanan, cari duit, kasbon nggak lunas-lunas, Alfi. Itu bisa lupa tuh Alfi. Bisa lupa itu. Ya udah. Makasih Ustaz Nafi. Alfi izin turun dulu ya. Siap. Sini. Kang Dito menginspirasi Pak Panda. Sehat terus ya, malim-malim semua, masyaallah. Kuala Lumpur. Pengen sih Bunda ke Kuala Lumpur, pengen banget kita ke Kuala Lumpur. Tapi boro-boro ke Kuala Lumpur Bunda. Saya sama Kang Dito sama Alfi seringnya ke lumpur-lumpuran. Kalau bahasa Minangnya lanyah tuh, Ustaz. main lanyah, main lumpur. Main lumpur. becek. Udah pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Alfi.
Kalau dulu zamannya masih itu kali, kalau tahu udah Kang Dito ngalamin gak itu mandi di kobakan. Kalau di Jakarta dulu ada masih kobakan tuh. Jadi kayak kali gitu ya udah mandi di kobakan tuh. Siapa orang Padang tuh? Kuala Lumpur. Main di lumpur ya. Adi. Ya udah kalau Oten nggak naik biar rame lah, pada naikin aja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adi, udah pulang? Apa masih tugas? 17-an? Ini di rumah sakit nungguin ibu lagi sakit. Oh, Allahumma anta syafi la syifa illa syifa la yughadiru saqaman. Mudah-mudahan sehat ibundanya dan siapapun yang lagi sakit, semoga Allah sembuhkan. Betul, saya main di kali. Betul, saya juga sama. Jadi ingat sama kobakan. Iya, kalau di Jakarta tuh namanya kobakan, Abang. Sehat selalu Ustaz Hanafi. Amin. Ya, Bang Adi mudah-mudahan tetap sehat, Bang Adi. Kalau ada ibu sakit yang paling otentik. Amin, 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 ya Rabbal alamin. Ya, apalagi kalau udah ada yang sakit. Kalau saya ibu mertua udah pada nggak ada semua. Udah nggak ada orang tua semua. Gerunda kami harus gagah lah, masa iya kalau kita diajarin di pondok masa nggak boleh gagah? Harus gagah lah seorang kiai ulama dulu, teman-teman itu pendekar loh. Ulama dulu tuh semuanya pendekar, termasuk siapa kalau di Betawi itu dulu siapa? Pitung, Ji itu kan pendekar semua tuh. Itu ulama itu, Pitung itu bukan ulama. Ya. Ulama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makan-makan bungkus, nggak buat yang lain nggak. Nggak buat yang lain nih. Kalau saya sama istri kadang ya di rumah, kadang kalau ada makanan, ada gorengan apa di rumah, jarang keluar keluyuran sekarang jalan. Kalau Kang Dito mungkin di Surabaya masih sering keluar kali, atau di daerah kampung. Gimana cara jadi orang soleh, Ustadz? Wah, untuk jadi orang soleh itu paling gampang sebetulnya teman-teman. Jadi orang soleh ketika kamu mengerti ilmu, nggak perlu banyak. Ya nggak usah perlu banyak, dapat sesuatu amalkan. Jadi kalau saran saya untuk jadi orang soleh nggak susah. Pertama iman, itu pertama. Jadi iman, keyakinan, lalu nanti ilmu. Ketika iman harus ada ilmu. Nah kedua amal. Kalau udah iman, punya ilmu, diamalin. Amalin, jangan nunggu banyak. Punya dikit amalin, punya dikit amalin. Nah nanti setelah iman, ilmu, amal, istiqomah yang keempat. Jadi harus istiqomah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi setelah iman, ilmu kedua, amal ketiga, baru istiqomahkan semua. Yang kita dapat istiqomahkan, walaupun sedikit. Saya bukan orang santri Ustadz. Saya ngaji kuping Ustadz. Yang penting amalin. Baru yang terakhir nanti Allah berikan hikmah. Dia akan dijadikan orang yang bijak. Hikmah itu orang yang memiliki kebijaksanaan. Ya. Ustadz Hanafi makin ganteng aja. Awas, janda ngelirik banyak banget nih, ada harim gue, lu main bilang janda ngelirik aja. No harim gue no. Oh. Harim. Udah nggak perlu ngelirik semua, ngadi. Aduh. Kayak gitu ya teman-teman. Jadi iya, kalau tuh kata bini tuh teriak, dibilang ganteng GR gitu. Ya daripada dibilang cantik mah kesinggung kita. Kalau kita dibilang cantik ya kesinggung lah. Bagus dibilang ganteng gitu. Kayak gitu. Udah bawaan Ustadz itu Ustadz. Orang kalau udah punya karisma sendiri, udah bawaan kemana-mana ya juga dilirik orang kalau udah punya karisma seperti itu. Harim ngumpul semua Ustadz, udah enggak fawahidatan aja. Satu. Jadi kayak gitu ya teman-teman. Iman, ilmu, baru diamalkan. Habis diamalkan istiqomah ngamalinnya. Waalaikumsalam warahmatullahi.
Habis diamalin, yang keempat terakhirnya nanti Allah berikan hikmah. Nah, kayaknya orang-orang dulu banyak yang ilmunya kan nggak begitu luas kan. Tapi dia tuh manusianya, kita ngelihat duduk sama orang tua yang tukang. Saya masih ngerasain dulu tahun berapa ya teman-teman. Sekarang udah nggak ada yang tukang jualan. Wah, Kang Dito, macam mana Kang Dito tuh makannya? Wah, sukses banget itu dia sama Harim itu. Insya Allah. Jadi yang tukang jualan itu loh teman-teman, sol sepatu itu udah nggak ada, udah jarang. Terus sama yang tukang tambal panci itu. Nah itu udah nggak ada tuh. Itu saya sering kali ketemu sama orang-orang kampung yang dagang di Jakarta itu sama tukang jual cobek. Ya, ganteng tapi istrinya satu. Woi, ada bini gua, gua udah pernah ngerasain 3, woi. Cuman dikembaliin semua, woi. Ya, istri pada senyum jadi itu istri, gitu kan. Jadi kayak gitu teman-teman, ya. Kalau orang dulu tuh ilmunya dikit, cuman mereka tuh mengamalkan ilmunya, nggak macem-macem. Nah, nanti mereka tuh mendapatkan karisma ya, kebijaksanaan. Jadi kalau saya duduk sama orang-orang yang punya hikmah itu adem, tenang gitu teman-teman, ya, nyaman, damai itu biasanya tuh, gitu. Assalamualaikum. Hana Hussein. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum. Salam warahmatullah. Masyaallah, tabarakallah. Masyaallah, alhamdulillah. Gimana bisa pagi naik tadi ke sini. jalan santainya? Dapat hadiah apa pagi-pagi? Siapa di? Kang Dito. Tadi pagi. Iya. Dapat apa Kang Dito? Di NTT. Udah nggak di Surabaya lagi. Lanjut Ustaz Guna menyimak. Ya. Apa nih maksudnya Agus apa? Soalnya saya nggak nemu dalam ajaran tentang puasa mutih dalam Al-Quran. Puasa sunnah itu ada puasa Daud namanya teman-teman. Sekarang puasa besok nggak. Dulu saya sering rajin puasa. Apalagi dulu kan kalau di pondok itu ada pelajaran bela diri juga. Ya, kita diajarin dulu. Kalau yang di sini termasuk istri saya tuh diajarin bela dirinya itu merpati putih. Itu yang saya ingat gitu loh. Nah, nanti kalau di Madura tuh ada sakera. Nah, kalau di Jakarta tuh ada pitung gitu. Izin off dulu Ustaz. Siap. Gitu. Selamat hari kemerdekaan ya. Mudah-mudahan kita bisa merdeka lahir dan batin. Ya, kemerdekaan sesungguhnya adalah orang yang merdeka daripada hawa nafsunya. Gitu. Masya Allah, assalamualaikum Pak Ustaz. Saya dari Salam. Madura. Oh iya. Hana Kebetulan dari- saya masih ada di Mesir. Oh, Masya Allah. Gimana Mesir, Hana? Lagi musim apa? Panas, Masya Allah panasnya trik. Musim jagung kah, Hana? Panas. Mana ada yang jagung Bener, panas Hana. nih. Lah, suami di Madura, suami berarti Hana? Enggak, saya sekarang kebetulan berada di Mesir. Lah, suaminya di Madura? Enggak. Enggak. Waduh, jangan kenceng-kenceng. Di Madura nggak ada janda, Hana. Madura nggak ada. Nggak ada di Madura, nggak ada janda. Ada janda, nggak ada janda, nggak ada janda. Saya nyari di Mesir nggak ada yang duda juga. Yang ada orang Arab. Sehat selalu di sana. Udah lama, Hana? Ya alhamdulillah. Iya tengah ate, berde anak greno orang je tengah ate. Mas Ter. Oke, amin. Amin. Jangan terlalu ini, udah jaga kesehatan karena kalian adalah wanita-wanita hebat. Amin. Apalagi dalam posisi sendiri. Karena kan saya Uci tahu. gara-gara apa di Kak Dinto, putra putin gaulnya keluar dari Jogja ampun. Hah? Keluar dari Jogja? Uci lulusan Jogja. Kuliah di Kasa. Ya pokoknya sehat selalu lah.
Karena Amin, wanita-wanita amin. yang ada di sana kerja di luar jadi TKW itu pasti ada alasan. Pasti. Nggak ada orang yang pengen jauh dari keluarga, nggak ada, demi Allah. Ya, ibu-ibu kan pengen anaknya sukses toh. Iya. Tapi kan itu semua ada sebab, Ana. Betul nggak? Betul. Jadi nggak mungkin itu terjadi. Makanya saya selalu katakan sama teman-teman, saya takutnya kalau udah ngomongin masalah kehidupan, Ana, saya tutup. Takutnya saya jadi orang laki-laki yang apa ya, laki-laki yang alay, suka sedih saya. Alhamdulillah. Apa? Saya ibu-ibu udah alhamdulillah lah sukses anak saya. Ya mudah-mudahan kalau masih dunia mah belum ketahuan suksesnya, Ana. Tapi nanti Iya. itu ketahuannya saat kita sudah meninggal, dia pasti jadi ada yang membahagiakan, menjadi anak yang saleh, itu yang sukses. Amin, amin, amin. Ya, makanya memang nggak mudah sih, proses itu memang nggak mudah, teman-teman. Masya Allah. Jalan. Dari kemarin saya pengen naik ngobrol langsung sama Pak Ustadz. So sih. Bener. Pagi buka Komal cuman rungkat, HP-nya panas. Kan HP saya HP jadul. Biasa. Ini kebetulan karena saya nonton di YouTube itu kan seru banget. Nah, ya Allah pengen banget ya langsung saya beli HP baru ini. Masya Allah. HP baru aja seneng ya, Hana ya, betul nggak? Wih, seneng banget. Apa boleh laki saya anyar, Hana? Aduh, nggak boleh. Sering punya lo, ngerti, Hana? Saking apa ya? Gembiranya ngomong sama Pak Ustadz langsung. Saya dari kemarin cuman suaranya doang. Berapa tahun Hana di sana? Di Mesirnya atau di mananya, Hana? Pas di Kairo saya. Oh, Kaironya, Insya Allah. Iya. Insya Allah. Ya kemarin kan ikut anak kuliahan kan. Hah? Kemarin kebetulan ikut anak kuliahan ke sini. Nah, Ya langsung kerja. Alhamdulillah lah. Dapat majikan yang baik gitu. berapa tahun Hana di sana? Kalau di sini baru 4 tahun, tapi dulunya di Mekah. 4 tahun kok baru, Hana? Cemana 4 tahun kok baru, Bang? Tapi bapak Ya. ibu masih ada, Hana? Alhamdulillah udah nggak ada. Oh, insyaallah. Allahumma fir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbawna sabira. Amin. Sama, saya mambu juga udah nggak ada, Hana. Bapak ibu udah nggak ada. Ya, Iya. tapi mudah-mudahan lah kita Coba semuanya. saya masih di Mekah, pasti saya umrohin bapaknya Pak Ustadz. Amin. Ya, Tapi dulu, bapak saya udah nggak ada, nah, sama ibu. iya nggak makanya sempat kalau juga. saya di Mekah pasti saya ibadalin. Badalin maksudnya, Hana. Iya. Insyaallah. Kadang gini, Hana, ada ilmu yang saya dapatkan, Hana. Kalaulah memang berpikir kita itu dengan cara haji, umroh itu dapat membuat saya tenang. Saya tuh, Hana, di Jakarta tuh ada yang kayak semacam ini, teman-teman. Apa MLM? Nah, saya tuh banyak dapat rewardnya itu ada yang ke Singapura, ada yang umroh, gitu. Rewardnya. Tapi alhamdulillah Pak Ustadz, saya walaupun berangkat ke sana umroh langsung kerja, mungkin itu udah jalannya saya ada di sana ya. Ya, semua emang begitu, Hana. Belum tentu orang yang banyak duitnya biliaran, belum tentu orang bisa itu namanya lulus. panggilan Allah, Hana. Ya, Betul. ya betul. Makanya saya selalu bilang gini, Hana, kalimatnya. Saat kita tidak mau belajar dari kehidupan, maka kehidupan yang akan memaksa kita untuk belajar. Ya, benar. Ya kan? Kita ini benar. akan didewasakan oleh dua keadaan. Kita semua akan didewasakan oleh dua keadaan. Ya, maka seseorang tuh akan mudah berubah karena dua keadaan. Yang pertama, keadaannya apa? Saat kesadaran dia meningkat. Ya, benar. Lalu yang kedua, saat hatinya hancur. Itu dua itu. Jadi, alhamdulillah saya sekarang dapat 2 bahasa, karena bahasa Mesir sama bahasa Arab Saudi beda, kan? beda. Iya, emang beda. Sama kan di Indonesia juga emang semuanya sama, bahasa Indonesia semua, ada Madura, ada Sunda, ada Jawa, sama kayak bahasa Nah, Arab. tapi bedanya sama bahasanya kan beda gitu. Ya, beda ininya.
Kalau di sini kan kalau nyapa pada orang kan amil ya jamaah kan gitu. Kalau di sana kan halik ya jamaah kan gitu. Betul, 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 betul. Betul banget Pak Ustadz. Ya memang harus betul banget lah, karena yang pertama itu adalah kesadaran meningkat, yang kedua adalah saat hatinya hancur. Nah itu saya sering bilang bahwa ini pilihan ada di tangan kita. Kita mau berubah menjadi versi yang lebih baik dengan sengaja melatih diri kita untuk terus meningkatkan kesadaran dalam hidup ini, atau yang kedua dipaksa berubah oleh keadaan sebab kondisi hati yang hancur. Nah mau milih yang mana tuh? Sama. Terus apa milihnya? Ya sama kan, banyak loh Hana yang orang jadi TKW di Malaysia, di Singapura, Jepang, Arab Saudi, Mesir, ya bahkan di Qatarnya, banyak Abu Dhabi segala, dia jadi TKW itu karena dua keadaan, karena memang dia posisinya yang kedua, kebanyakan yang kedua karena hancur. Yang kedua, asli. Iya, karena hancur, udah berantakan Asli itu. jadi TKW, betul nggak Hana? Betul, benar-benar. Soalnya saya ngalamin sendiri. Oh ya sudah, korban. Kalau saya nggak pergi, kalau saya nggak pergi misalnya, terus anak saya gimana mau sekolah gitu? Iya. Ya mudah-mudahan sehat selalu lah teman-teman yang lagi ada di TKW. Karena banyak yang ngaji silaturahmi itu dengan cara TikTok. Makanya sebetulnya dengan TikTok ini wasilahnya banyak. Kita nambah saudara, nambah banyak teman, ya. Terus kita bisa jadi santri dengan cara online, kan gitu. Nah itu ya, bener. Bahkan di situ nggak tahu, karena sekarang banyak ada yang saudara kayak temen, temen kayak saudara, betul nggak? Waalaikumsalam. Bener. Iya. Ada yang punya temen kayak saudara, giliran saudara kayak temen. Giliran dateng tuh saudara mikirnya apa? Nah, jangan-jangan mau minjem duit tuh. Udah disuzonin tuh Hana. Bener. Kalau saudara dateng, ini cuma PC aja. Itu mah asli itu. Tinggal diomongin tuh. Ya giliran dia saudara udah kayak temen. Giliran temen dateng nyapa kayak saudara. Gimana kabarnya? Kasih makan gini. Gimana lu sekarang? Nah, udah kayak saudara. Giliran kita di rantau dideketin, ditelepon terus. Giliran di rumah di kampung minta garam aja susah. Banget susahnya. Itu. Tapi kalau mau minta yang asem-asem, nggak usah perlu minta sih Hana. Kalau lihat VT-nya saya aja mukanya tambah asem kayaknya. Insya Allah kemarin saya lihat Pak Ustadz sambil dakwah, di situ juga dakwah, lagi banyak acara sore gitu. Masya Allah teman. Sukses selalu Pak Ustadz. Wah Bapak jangan cuma pesetat. Teman-teman demi Allah, saya nggak bohong. Ini ada istri saya nih sambil dagang kecil-kecilan istri saya. Iya Masya Allah. Bulan kecil-kecilan goreng-gorengannya paling dapatnya nggak sampai 100.000, tapi alhamdulillah. Mudah-mudahan sukses selalu. Iya. Untungnya Pak Ustadz di Jakarta apa? Jakarta Utara, saya dari Jakarta. Kalau Mungkin Madura, kalau saya pulang saya minta nomor teleponnya Pak Ustadz. Siap, nanti DM aja. Jadi ini ada istri saya nih. Iya. TikTok sehari itu yang minjem itu banyak. Dan saya nggak pernah kalau ada saya kasih. Itu saya ngomong sama istri saya. Tapi kalau nggak ada saya minta maaf. Nah, kebetulan saya habis buka TikTok pagi, terus nggak lama saya punya depositnya di TikTok tuh dapat, terus orang tuh minjemnya nggak gede, 300 atau berapa? 2,5 ya, Maya? 300 atau 2,5. Saya cuman adanya itu emang uang yang nanti besok itu saya mau pakai buat isi bensin atau ya kebutuhan yang urgent juga buat bensin motor. Tapi karena ada orang minjem, ada istri saya bilang, mah ini ada orang minjem, udah kasih aja Maya. Kasih. Jadi saya nggak pernah tuh berpikir tuh besok saya masih hidup apa kagak. Oh ada orang butuh, ya udah saya kasih. Itu. Nah orang yang stres itu, orang yang bikin ruwet itu karena dia berpikir besok masih hidup teman-teman. Bener. Nah orang yang tenang itu hari kayak ini, merantau saya di sini, saya pikir masih besok masih kerja lagi gitu. Nah itu masalahnya itu Hana. 4 tahun lama loh Hana. Berarti kontrak ya Hana di sana ya? Iya ini udah habis setahun yang lalu, tapi majikan masih minta karena belum ada gantinya tukang masak. Saya kan masak. Oh.
Iya, kumpulin lah. Kalau orang Madura kan hampir rata-rata kan di emas tuh, investasi emas, kalau enggak Ya, saya nggak peduli sama Mas. Yang penting anak saya udah kerja sekarang di bank. Udah sekarang alhamdulillah. ya, apalagi mak-mak orang Madura yang penting dapat Mas Napi aja udah alhamdulillah gitu kan. Mas napinya itu yang nggak ada. COD, klik di keranjang kuning, hostnya COD katanya Hana. Oh ya. Iya Allah. Allah Karim, Masya Allah. Ya udah, saya sebelum turun boleh saya nyapa pakai bahasa Arab? Boleh, bagus Hana. Sambil Ya, assalamualaikum, insyaallah madaris salam. lihadarum, insyaallah Allah rafa'akum Allah insyaallah ala kullu banat ukti wa akhuya wala ummi wa abi sahabatkum Allah insyaallah kullu sana intum har insyaallah. Amin. Wa iyyakum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Sehat selalu. diturunin host. Siap Hana, siap. Izin Hana. Udah Ya, saya makasih. follow banget tuh Hana. Ya. Sehat selalu di sana. Amin, amin. Sancan. Sancan. Halo, selamat malam semuanya. Ini udah malam. Abangku di mana, Bang Sancan? Gimana? Abangku ada di mana? Kok emang udah malam? Di sini masih sore loh, Bang Sancan. Oh, masih sore di situ. Iya, Abang Sancan di mana? Biasalah di Posisi Bumi saya di Pertiwi. Jakarta masih sore, Bang Sancan. Iya, saya di Bumi Pertiwi. Oh. Masih sore saya di Jakarta. Gini, saya nih gimana nih? Sudah Ustadz ini atau Pak Haji kita panggil ini? Gimana Sancan? Sorry. Saya panggil Pak Ustadz atau Pak Haji nih? Hanafi aja, Hanafi, nggak usah panggil Ustadz, Sancan, biar kita lebih akrab. Belum Haji berarti ya? Enggak, lagi ngapain pakai dipanggil Haji? Saya kalau bisa biar pengen naikin enak, Bu biar Haji lebih, aja, biar Sancan. lebih sopan kan? Biar Enggak, lebih lebih sopan. enak naikin Bu Haji aja biar bini saya nanti pergi haji. Seru juga ngomong bicara dengan Pak Hanafi nih. Oh iyalah. Habis apaan Sancan, kita di TikTok ngapain diambil hati semuanya? Gini Pak Hanafi. Jangan diambil hati, jangan. Kalau saya nggak suka hujat-hujatan, Sancan. Saya kalau ada komal hujat-hujatan saya turun. Opening Ustadz. Oh siap. Assalamualaikum buat teman-teman. Hanafi TV nggak ada. official. Mudah-mudahan sehat selalu, berkah selalu. Ya. Tetap Saya jangan lupa sebenarnya Pak subscribe Ustadz, di YouTube Hanafi TV official. Ya gimana Bang Pak Hanafi, Sancan? sebenarnya saya nggak ada pernah menghujat ya. Tapi namanya itu kalau menurut saya ya, kalau namanya itu sudah masuk di ranah diskusi, berbicara mengenai data itu, kalau kita sudah mulai berbicara itu, yaitu apapun yang saya jelaskan itu tinggal itu di mana Anda ini menyangga apa yang saya sampaikan, itu aja. Mantap. Nah, sampai kemarin loh Bang, jujur, yang beberapa kemarin itu yang saya naik di sini ada penontonnya sekitar ada 2.000-an ya kalau saya tidak salah ya. Ya. Itu banyak sekali yang DM aku, ancam aku segala macam. Astagfirullahaladzim, astaga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak loh dari saya berpikir ini Islam apa ini yang kayak gini nih, kayak gitu lah. Banyak yang ancam aku, Sancan, kau gorok lo di mana kau serlok kau katanya. Gini Bang Sancan. Itu saya gimana selalu- tanggapan Ustadz itu kalau ada yang semacam gitu? Ya, saya selalu, bahkan bukan Bang Sancan doang. Saya bukan cuman 10, bukan cuman 100, bahkan ribuan yang DM saya untuk ditunggu di masjid, untuk di krek. Gitu. Bahkan sampai wanti-wanti, awas hati-hati kalau jalan, bawa mobil, bawa kendaraan, apapun nanti disiram air ini gitu kan. Nah, sebagai saya biasa. Gini Bang Sancan, ketika kita menyampaikan kebenaran, Bang Sancan, pasti ada dua reaksi yang berbeda. Pasti itu. Ya betul, setuju. Pertama, orang setuju. cerdas itu akan merenung Bang Sancan. Gitu pertama. Orang cerdas akan merenung. Ya. Tapi orang yang on itu akan tersinggung. Gitu Bang Sancan. Setuju. Jadi tinggal Nah, mudah-mudahan memang- kita termasuk orang pertama tadi Bang Sancan. Gitu. Ya makanya saya nggak apa, saya ini tergantung orang mau apa kan, mau memberikan apa ya, judge ya atau penilaian ya. Ini
Ya, untuk aku pribadi, yaitu saya nggak akan memberi kesimpulan tentang apapun itu gitu Pak. Ah. Jadi ini salam kenal Pak Hanafi, mungkin kita baru ketemu di Komal ini ya, tahu mungkin beberapa kali sudah pernah bertemu kita atau gimana ya? Sudah sering, cuman saya emang belum pernah lama karena saya ikut paling sampai jam 9. Kalau besok saya kerja, saya paling jam 9 udah turun, udah harus istirahat. Karena besoknya udah harus aktivitas. Tapi kalau umpama kayak ini nih, Oke. Sabtu, besoknya libur tanggal 17, tanggal merah apa, biasanya sampai agak malam dikit doang. Gitu, Bang Sancan. Jadi kalau Bang Sancan ibaratnya ada yang DM mau di ini diancam ini, itu biasa, bukan cuman Bang Sancan. Saya pribadi kalau umpama dibilang ratusan bahkan lebih ribuan DM-nya mau diiniin, dikatain Ustadz tolol lah, Ustadz oon lah, Ustadz bajingan lah apa. Bagi saya sih biasa aja. Karena apa? Saya selalu katakan gini Bang Sancan. Kalau rasa sakit itu tidak kita pilih di hati kita, kita nggak izinkan untuk hadir, kita nggak akan sakit hati Bang Sancan. Ya, Ya kan? Di luar kita itu bukan kuasa kita Bang Sancan. betul. Kita nggak bisa ngatur prasangkanya orang, kita nggak bisa ngatur mulut orang, ketikan tulisan orang, kita nggak bisa atur. Maka saya selalu prinsipnya gini, atur yang bisa kamu atur dan jangan kamu atur yang nggak bisa kamu atur. Saya nggak bisa ngatur mulut orang, Betul. saya nggak bisa atur hati orang, prasangkanya orang. Saya bisa atur apa yang ada dalam diri saya. Saya mau marah, saya mau emosi, saya mau sakit hati. Nah itu tergantung kita. Gitu Bang Sancan. Oke, assalamualaikum Ustaz Ali. Betul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam juga Ustaz. Sampai yang kemarin itu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. sampai yang kemarin itu aku hampir ini respon semua ya, tapi ada beberapa itu yang memang ini apa yang nggak perlu saya respon lah. Saya bilang, yo kalaupun itu salah bagimu itu ya silakan sampaikan sanggah aja apa yang ku sampaikan, hanya aku bilang gitu kan. Tapi makin marah dianya ini di DM ini, gimana ini nih? Karena kebetulan kenapa saya naik di sini? Karena kebetulan orang-orangnya itu dari sini juga yang DM aku. Room ini bukan room curhat. Kalau mau diskusi angkat tema, gitu aja, nggak usah repot-repot. Nah, ini bukan curhat, promosi apalah namanya ini, bukan curhat. Tapi ini supaya ini yang jangan sampai orang-orang yang DM aku ini supaya ada di sini, supaya jelas gitulah. Izin menanggapi Bang Sancan. Silakan. Ya, jadi itu seperti yang disampaikan Ustadz Hanafi. Tadi memang itu hanya sebuah ujian kecil itu. Tak terhitung lebih besar debu lagi Bang. Kalau abang ini kan hanya ancaman DM gimana gitu. Saya juga pun ancaman DM banyak gitu dari pihak non muslim gitu. Nah, tapi abang kan belum pernah kan dilemparin mobil abang kan sambil ditulis di batu seperti ini, nggak usah lagi memberitahukan tentang ketuhanan Yesus atau kenabian dia. Belum pernah. Saya sudah. Saya masih posisi masih Kristen, masih di GBI, dan saya dilemparin, mobil saya dilemparin gitu. Nah, bayangkan coba kalau contohnya ibu saya di dalamnya. Nah, kalau itu hanya baru-baru argumentasi Bang. Kalau saya action sudah gitu. Jadi itu hal-hal kecil aja gitu. Ancaman-ancaman mau melaporkan, membunuh, bla 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 itu hanya sekedar sampai ucapan bibir. Ketika kena pidana, nah baru bisa ada deliknya. Ketika itu menjadi action. Ya, jadi Kita Bang, langsung ke pengajaran aja Ahi. Jadi afwan ya, saya potong, afwan. Ya, kalau dari Kristen itu kan sudah ada aturannya, harus cerdik seperti ular, tulus seperti merpati, yaitu sudah jadi ajarannya. Kalau Sancan ini sebagai Kristen pastikan pegang prinsip itu juga. Karena kalau memang harus cerdik seperti ular ya harus berbagai macam cara ketika dia berada di mana, kan gitu ya. Intinya ular itu dalam pemahaman Kristen itu kan melambangkan
iblis gitu. Jadi berarti harus cerdik gitu, bagaimana memanfaatkan keadaan dan sebagainya gitu. Yaitu dalam sebuah pengajaran Kristen ya, karena itu pesan Yesus. Kecuali memang Anda menolak pesan Yesus itu gitu. Tapi saya rasa lanjut aja ya ke poin pembahasan. Saran saya, kalau memang mau ada diskusi, kita diskusi aja gitu. Kalau untuk sekarang diskusinya belum sih, tapi hanya aja naik aja. Oh ya Ustaz, saya izin turun aja ya biar ada slot kosong ya untuk yang lain-lainnya ya, biar Otan bisa naik semuanya ya. Yap, thank you Bang Adi, sehat selalu Iya, abangku. Mudah-mudahan Ya, sehat abangku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Sajan, ini ada nggak yang mau disampaikan gitu, diskusiin gitu, atau yang mengganjali pikiran tentang Islam ataupun apalah itu yang berkaitan tentang keyakinan religius? Saya rasa sih ini saya cukup ya, karena itu ini kemarin malam baru naik di sini lah. Saya nggak ada bahan diskusi. Saya hanya aja ini apa itu, karena beberapa yang saya bilang tadi itu karena berasal dari sini, makanya aku datang naik. Kalau aku ngomong semua nanti bicarakan semua nanti dibilang curhat aku. Sancan, Pak Sancan ini apakah Pak Sancan masih menyembah anak orang, Pak? Terserah kau lah, apa pendapat kau lah. Aku kan tanya. Ya. Makanya saya bilang memang ada pertanyaan yang perlu aku jawab, memang ada yang memang nggak mau aku jawab gitu. Iya, tapi kan Bang Sancan, kalau udah berkaitan tentang keyakinan religius itu ditanya kepada kita wajib menyampaikan, sebab itu firman juga yang kita jalankan, itu firman. Ketika ada orang ingin mencari tahu, ya Pak Sancan juga harus memberitahukan firman tersebut, yang firman yang Pak Sancan merasa itu firman Tuhan harus disampaikan gitu. Kalau dia Karena Tuhan, gini Bung, kenapa saya nggak perlu menjawab? Karena kadang ada orang itu ketika dia sudah masuk berbicara tentang suatu keimanan, dia akan mencampurkan semuanya itu akal dengan iman. Karena sebenarnya itu memang ada hal yang perlu hanya kita mengimaninya, ada hal yang memang kita perlu untuk pakai akal gitu loh. Nah, tapi justru itu Pak Sancan. Inilah ketika kita sudah masuk ke ranah iman, kita sudah masuk ke ranah iman. Aku memberi jawaban Anda dengan iman saya, berarti itu mau tidak mau Anda harus terima gitu loh. Meskipun itu bagiannya itu ketika Anda memakai akal itu secara Anda berpikir mungkin itu nggak masuk akal, ya wes lah, itu nggak bermasalah, Pak. Iya Bang. Itu tidak ada yang bantah kok. Itu kan argumentasi Abang. Ya, justru itu, inilah wadahnya, inilah tempatnya diskusi ini. Ini bukan suatu peperangan atau apa, perang agama, tidak. Ini hanya diskusi gitu. Betul yang Abang bilang, itu yang Abang imani. Tetapi kan yang Abang imani itu juga, kalau contohnya tidak berdasarkan apa yang disampaikan oleh firman, ya harus kami bantah juga berdasarkan juga firman orang Abang. Beriman, semua orang bisa beriman Bang. Contohnya ada orang berkeyakinan meyakini bahwa tai sapi itu adalah suci dan dia menyembahnya. Itu keyakinan dia, iya betul. Tapi bagaimana dengan pendapat kitab suci? Bagaimana dengan pendapat sang pencipta? Bagaimana pendapat sang utusan? Apakah itu tai sapi itu adalah suci? Atau hanya sebuah kotoran yang najis? Jadi Bang, kita berdasarkan data kok. Kita tidak pakai literasi dari agama lain. Abang kan proporsinya itu adalah agama Kristen, kita pakai adalah Alkitab. Selesai. Iya, makanya gini Bang. Betul yang Abang bilang itu, apakah tai sapi itu sesuatu yang justru najis? Itu betul. Ayo diskusi. Nah, demikian juga kalau kita berpikir gini, apakah kencing unta itu sesuatu yang memang kotor atau sesuatu yang suci gitu loh. Nah itu justru itu kan diberikan tanya dong. Berarti Abang yang menjanggal itu adalah kencing unta. Iya kan? Iya, makanya itu makanya itu kalau kita memakai pemikiran semacam itu loh. Nah, ada penjelasannya Bang. Ada penjelasannya Bang. Penjelasannya itu tertulis Bang. Bukan penjelasan yang framing secara pribadi kita. Kalau Abang mau dijelaskan kepada Ustadz Alif atau Ustadz Hanafi, mohon izin disampaikan Ustadz.
Oke, dah aku turun lah. Saya kira tadi bronya yang masuk dah. Jangan kemana-mana, jangan kemana-mana. Tadi kan minta penjelasan, karena kami akan bertanya balik, gitu. Kau jawab juga berdasarkan literasi ada dalam Alkitab. Jangan kemana-mana. Ustadz Alif, mohon izin atau Ustadz Hanafi dijelaskan tentang kencing unta kepada saudara kita yang tak seiman ini. Mungkin itu yang mengganjal di pikiran dia dan itu menganggap itu sebuah kenajisan gitu. Izin guru. Loh. Halo. Silakan Ustaz Alif. Di sini menjelang maghrib. Alif. Sorry masih rame, aku turun dulu. Dari mana? Dari ini. Mau kemana Sancan? Jangan, kan tadi menanyakan. Mau jalan-jalan? Ya, mau ke satu ya, jadi main-main yang kecil-kecil. Oke. Terus dari mana? Ya, mau jelasin gimana? Inilah mental oten. Mentalnya itu mental pengecut. Mereka hanya bertanya, mereka hanya framing ketika diberikan data, diberikan literasi yang secara tertulis, yang dituliskan oleh Allah dan diberikan kepada utusannya, mereka tidak akan bisa menerima, bahkan mereka tidak mau mendengarkan, tetapi mereka akan melaksanakan apa yang mereka framingkan, dan itu termasuk orang-orang munafik dan orang-orang tersesat. Jadi terbukti dari Ya, sini. aku izin sedikit ya sebelum dilanjut kepada para guru. Makanya tadi contoh, saya bawa dalil dia aja ya. Semoga kawan-kawan paham. Ya, prinsip di dia itu kan pesannya itu di kitabnya harus cerdik seperti ular. Artinya ya seperti iblis, berarti kelicikan. Saya harap kepada para guru tanpa mengurangi rasa hormat, tentu kan kita pahami pola seperti apa mereka. Mengapa misal dia ini ada yang DM ngancam ini dan itu. Oh, berarti kita tahu karena dia dari pihak yang memang suka menghujat, fitinya menghujat, berarti ada reaksi itu karena ada aksi dia yang mengganggu gitu kan. Kalau Ustadz Hanafi, Afwan, ya nggak bisa diukur dibandingkan. Saya juga ada di DM sama orang ini lah. Kalau kita di internal ya lain ya, jangan disamain sama dia. Orang dia memang cari masalah, cari penyakit. Nah, justru makanya saya bilang tadi, ya kalau dia karena memang dengan caranya menghujat, menyakiti umat Islam, makanya ada orang yang DM, ya itu reaksi saudara kita gitu loh. Itu reaksi saudara kita dan kita hargai reaksinya. Misal kalau kita pandang salah ya salah, tapi jangan kita ngambil posisi yang lain. Artinya gitu ya. Udah jelas-jelas dia itu menghujat kemarin. Coba mungkin di sini hostnya ada. Makanya orang-orang saudara kita banyak yang kecewa dan sakit hati gitu. Kalau kita ya mungkin karena istilahnya ketidaksukaan dari internal yang beda. Berantem orang serumah, adik kakak, dengan orang beda keluarga, itu kan beda konteksnya di situ. Begitu maksud saya. Jadi kalau dia memang ya udah harus cerdik seperti ular. Gimana dong? Ya itu kan. Mengaduk di sini ketika disambut, oh jadi enak buat bahan ngadu domba. Apa tujuannya? Ya biar muslim yang lain yang marah sama dia itu disalahkan oleh guru-guru kita di sini gitu ya. Jadi kita harus sedikit paham juga pola dari mereka gitu. Itu maksud saya, makanya tadi saya potong, mohon maaf. Ya, lanjut. Iya Ustadz, justru itu tadi kan Ustadz saya sudah menduga bahwa dia hanya niatnya bukan untuk mendengarkan atau berdiskusi, tapi justru memang betul yang kata Ustadz tadi. Karena orang-orang cerdas itu dia akan mendengarkan, merenungi dan melaksanakan gitu. Sementara orang-orang bodoh akan terus berdebat atau menghindari. Jadi wajar saja sih seperti itu Ustadz. Lanjut Ustadz. Ya, kalau kita ibaratkan orang serumah, orang satu saudara, kita punya berantem, ya berantem kita ini yang masih berantem masih dalam ranah sayang, kan gitu ya. Beda dengan berantem dengan tetangga sebelah gitu, ya pasti beda lagi maknanya dan kita nggak bisa samakan gitu berantem kita dengan berantem mereka. Makanya ketika ada saudara kita yang reaksi marah gitu kan, karena dia ya berarti ada sesuatu gitu.
sesuatu yang sangat fundamental gitu, yang diplesetkan atau yang diselewengkan gitu, difitnah. Oke, di sini juga memang menjelang Dia itu maghrib ya. orang lama Ustadz Alif. Emang lama, suaranya Iya, itu aja orang nggak asing. lama. Makanya tadi Dan saya masih- potong gitu. Iya kan sering ketemu. Dulu kan di roomnya siapa itu? Yang Cina itu, Amoy siapa itu? Kan sering ketemu di situ dulu. Itu masih satu asal dengan saya, itu satu suku dengan saya, logatnya kental kali gitu, masih satu suku dengan suku saya, suku Nias gitu. Dan rata-rata orang itu seperti Aduhu, Vano, seperti Nehe, ya orang-orang itu memang cara berpikirnya seperti itu. Jadi disentil dengan data sedikit merasa tersakiti, play victim gitu. Nah seperti ini kan dia merasa bahwa saya tidak mau kerana di situ, tapi dia berani menyinggung tentang keimanan seseorang gitu. Nah, tentang yang berkaitan dengan religius seseorang gitu, keyakinan seseorang. Tetapi ketika diberikan data malah kabur, antara kabur atau dia malah berdebat gitu. Itu sifat-sifat, memang sifat-sifat botol ya, sifat-sifat botol seperti itu. Karena kalau orang-orang cerdas, dia akan mendengarkan, dia akan merenungi, oh berarti selama ini pemahaman saya salah, ternyata yang tertulis bagi mereka seperti itu. Berarti framing-framing atau yang saya lihat literasi dari media sosial atau dari orang-orang lain, apalagi yang sekaum dengan saya, itu salah, ternyata bukan seperti itu. Nah, lalu dia akan merubah karakter pikirannya, lalu melaksanakan yang sebenar-benarnya. Tapi orang bodoh akan mencari dua hal itu, dia akan terus berdebat, ataupun dia akan menghindari jawaban-jawaban tersebut. Ya, barusan itu adalah contoh gitu, licik namanya itu. Baik os naikkan aja lah oten-oten lain gitu, yang memang punya literasi, punya data, bisa berdiskusi dengan kita. Romo, mana Romo ini? Iya, Ustaz. kalau Jaringanku jelek nih. jangan ikut-ikutan lah. Cukup dia aja yang jelek. Iya, makanya kita juga tahu kemarin, kita juga dengar itu berapa kali. Jadi kepada para asatidku dan kepada saudaraku yang muslim, kalau memang kita berada memang di tempat yang seperti ini, medan kita ini kalau diilustrasikan kan medan pertempuran ya, tapi bukan tempur fisik gitu, tapi tempur dalam secara pemikiran, bahkan ajaran gitu. Nah, di medan tempur ini kan banyak sekali siasah yang diterapkan. Pasti ketemu lawan menggunakan siasah, begitupun kita. Nah, ketika kita bertemu di medan tempur, mereka menggunakan siasah, kita juga harus peka dengan siasat yang mereka terapkan gitu. Jangan sampai kita terlena. Benar, berpikir positif itu harus. Kita berpikir positif itu harus. Tapi kalau ranahnya medan tempur, maka yang dikedepankan itu waspadanya gitu, waspadanya. Ya, kayak tadi dia curhat sama Ustadz Hanafi, saya di DM diancam begini dan begitu gitu. Nah, Ustadz Hanafi sudah menjawab dengan baik, cara terbaik dalam versi internal kita, tapi bukan dalam versi di medan pertempuran pemikiran gitu. Karena apa? Kalau dalam pertempuran pemikiran, prinsip yang mereka pegang juga ajaran pesannya harus cerdik seperti ular. Maka kita lihat dong, oh tujuannya apa? Oh pasti ini niatnya untuk mengangkat satu orang, tapi untuk menjatuhkan sebagian orang yang di dalamnya adalah sama-sama kaum muslimin gitu.
bahwa dikatakan nanti yang debat ini atau netizen muslim ini orangnya panasan, orangnya enggak ini dan itu, itu yang diangkat. Padahal justru reaksi saudara kita itu, kita hargai reaksi saudara kita. Kenapa? Pasti karena dia melakukan fitnah gitu. Kan gitu. Nah, kalau kita di sesama internal ya bisa, kalau pas lagi ini kan kita bahas lain. Nah, kalau ini memang medannya gitu kan ya. Memang medannya perbedaan pendapat, perbedaan paham gitu. Perang argumentasi, bahkan perang strategi. Nah, itu. Jadi omongan orang yang harus licik seperti ular ya kita harus olah gitu loh. Kita harus olah gitu. Iya, itu dia makanya saya bilang. Saya sih tidak ini juga ya, mungkin tidak langsung mendengar juga. Makanya begitu barusan dia mengadu dan dia dari Komal Muslim, ya saya cek juga video-video dia. Ya memang videonya juga memang mendiskreditkan Islam kok tujuannya gitu. Ya tujuannya kan untuk itu, framing negatif. Ya udah, makanya kalau hal yang begini ya saya kadang ya kita ini balik lah, istilahnya asumsi dengan asumsi, tapi jangan sampai kita, maksudnya asumsinya itu nggak ada landasan gitu, bukan asumsi liar gitu, asumsi tapi menggiring kepada arah yang di situ ada dalilnya juga gitu, atau tidak hanya asumsi kosong belaka. Di sini maghrib kurang lebih 5 menit lagi. Ya, sambil nunggu ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ketum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Dito, luar biasa. Nih, OT-nya kenapa tadi takut sama Manaf? Akhi Manaf, assalamualaikum. Waalaikumsalam Kang Dito. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah. Tadi nyimak aja dengerin karena lagi sambil makan, tempat keramaian. Ini udah balik di rumah. Itu tadi udah sangat jelas disampaikan oleh Pak Ketum kita ya, luar biasa. Sambil beliau menunggu maghrib, insya Allah nanti sholat berjamaah beliau. Jadi izinkan saya mengambil alih untuk pembahasan sambil menunggu teman-teman Kristen ya. Ingat, Kristen dan Katolik itu bedanya ada di mana? Kita perlu kupas. Ya Romo ya, boleh ya Romo ya. Romo sinyalnya jelek. Oke. Yang pertama, Katolik itu. Tapi saya nyimak. Gas. Saya memang udah mau persiapan maghrib ya, Afwan ya, nanti jauh dari perangkat. Romo, kalau sudah ketahuan itu nyuri passwordnya, pindah ke tetangga yang lain Romo, biar nggak ini terus. Ya, lanjut. Siap. Masalah apa itu Romo? Passwordnya di hack. Nggak tahu, Romo sendiri yang sering bilang pakai WiFi tetangga udah ketahuan nyolong, passwordnya diganti. Udah diblok, berarti udah ketahuan. Udah, ini lagi upload ini. Lagi hidupin hotspot, nyambung ke laptop, upload video, jadinya dimakan gitu, dibagi dua. Lanjut, saya nyimak Kang Dito. Ya, monggo ya, saya izin persiapan maghrib ya. Saya siap Pak Ketum, Ustaz Donald Alif. Oke, teman-teman, saya lanjutkan ya, perbedaan Katolik dengan Protestan. Yang pertama, Katolik itu yang diajarkan oleh kekatolikan itu, otoritas yang final adalah Bible, tradisi gereja, fatwa gereja atau disebut magisterium. Nah, ketiganya itu otoritasnya sama. Itu. Sedangkan Protestan mengajarkan otoritas tertinggi hanyalah Bible. Ini beda nih. Kalau Katolik tadi 3, kalau Protestan cuman Bible. Tuh. Di mana dalilnya Protestan mengatakan otoritas pertama atau tertinggi hanyalah Bible? Itu di Wahyu 12 nomor 6 dan 7. Kemudian di 2 Petrus pasal 1 nomor 1,
kemudian di Kolose 2 nomor 8, itu ya. Kemudian yang kedua, Katolik itu mengajarkan keselamatan hanya di dalam gereja Katolik Roma. Tuh, sedangkan Protestan ini